Hai semuanya, ketemu lagi dengan aku, Gita, pemegang visa Working Holiday Australia. Kemarin kan kita sudah bahas tuh tentang cara pengajuan visa Working Holiday beserta alur-alurnya. Jika ada yang belum melihat videonya, ini bisa klik di sini ya. Yang mau aku bahas selanjutnya adalah berapa sih biaya pengajuan visa sampai visa ini granted. Oke, nah jadi untuk apa sih kita menghitung biayanya terlebih dahulu? Nah itu untuk supaya kalian bisa mempersiapkan dananya dari sekarang, karena ada biaya-biaya yang mungkin tidak kalian duga akan keluar selama proses pengajuan visanya tersebut. Nah, yang pertama, untuk biaya yang pertama adalah biaya paspor. Nah, ini sudah pasti ya teman-teman. Paspor yang bisa kalian buat adalah paspor biasa atau paspor elektronik. Nah, untuk yang biasa itu biaya pengajuannya 350.000, sedangkan yang elektronik itu sekitar 600 ribuan. Nah, itu kalian bisa pakai yang mana saja boleh, tidak akan mempengaruhi pengajuan visa kalian. Nah, yang kedua adalah bank reference atau surat keterangan bank. Nah, jadi untuk biaya penerbitan surat ini bervariasi ya antar bank. Untuk surat ini itu fungsinya sebagai bukti kepemilikan dana tabungan kalian sebesar 5.000 Australian dollar di tabungan kalian. Untuk biaya pembuatan surat keterangan bank itu biasanya sekitar 50 ribuan sampai 150 ribuan. Kemudian ada pas foto, itu adalah pas foto yang kalian buat dengan latar belakang putih khusus untuk visa. Nah, jika kalian bingung, kalian bisa ke studio foto yang biasa membuat pas foto untuk keperluan visa. Kemudian yang keempat adalah biaya tes IELTS atau PTE akademik. Untuk tes IELTS sendiri itu memakan biaya sebesar kurang lebih 3.150 ribuan yang dikenakan sekali tes. Nah, pastikan untuk tes IELTS ini kalian sudah benar-benar yakin kalian akan mendapatkan skor 4,5 ya, atau di atas itu juga lebih bagus. Karena jika kalian gagal mendapatkan skor tersebut, kalian harus mengulang tes IELTS kembali, yang mana itu pasti akan memerlukan dana 3 jutaan lagi ya teman-teman. Kemudian yang gak kalah penting adalah saldo tabungan di saldo rekening di tabungan kalian, yaitu dana mengendap sebesar 5.000 Australia dollar atau kurang lebih 50 jutaan ya. Nah, ini untuk biaya untuk tabungannya, saldo tabungannya sendiri pastikan lebih dari 50 juta rupiah ya, karena di website imigrasi Australia sendiri itu menyatakan bahwa kalian memiliki rekening sebesar 5.000 Australian dollar dan beserta biaya untuk kalian beli tiket pesawat dan akomodasi selama di Australia. Nah, lebih baik jika dana tabungan kalian itu lebih dari 50 juta seperti itu. Nah, kemudian biaya yang diperlukan selanjutnya adalah biaya untuk medical check up atau MCU. Nah, ini juga bervariasi antar rumah sakit, tapi kurang lebih biayanya itu sekitaran 1.200.000, 1.300.000 sekian. Kemudian biaya untuk visanya sendiri, untuk apply visanya di website Home Affairs Immigration Australia itu sekarang sekitar 7.036 rupiah. Kemudian ada juga biaya translate dokumen. Nah, itu bervariasi juga ya antar penerjemah. Biasanya ada yang 50.000 per lembar sampai 150 ribuan per lembar. Nah, yang perlu kalian translate itu antara lain ijazah, ijazah, transkrip, kemudian akte kelahiran jika akte kalian masih bahasa Indonesia. Dan yang terakhir adalah biaya materai. Jika di total itu kurang lebih biaya yang kalian perlukan untuk pengajuan visanya adalah 62 juta sekian hingga 66 jutaan. Nah, perlu dicatat ya teman-teman, untuk biaya tersebut itu belum termasuk ongkos transport kalian menuju tempat IELTS, tes IELTS, dan menuju ke tempat tes medical check up-nya. Nah, jadi untuk kita tahu untuk rumah sakitnya sendiri yang ditunjuk untuk melakukan medical check up itu kan hanya beberapa rumah sakit saja ya di Indonesia. Nah, itu kalau lokasi tempat tinggal kalian jauh dari rumah sakit tersebut, perlu ada dana yang dikeluarkan lagi, seperti mungkin tiket bis atau tiket pesawat. Nah, itu perlu kalian persiapkan juga dari sekarang, dan biaya untuk
ke tempat tes IELTS-nya juga. Nah, untuk tes IELTS, penyelenggara tes IELTS resmi itu juga hanya ada beberapa di kota tertentu. Nah, jadi juga kalian perlu hitung dana transportasi kalian dari tempat tinggal ke tempat tes IELTS-nya. Belum lagi jika kalian memerlukan tes bahasa Inggris sebelum tes IELTS, nah itu juga kalian perlu hitungkan biayanya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi untuk total biaya dari persiapan hingga pengajuan visanya, jika dikurangi dengan dana mengendap di tabungan sebesar 50 juta tadi, itu kalian hanya memerlukan biaya sekitar 10 jutaan saja kurang lebih. Nah, itu biaya yang menurutku ini cukup murah sih untuk pengajuan visa kerja, karena untuk ke negara lain juga biaya cukup lumayan ya menurutku, pasti lebih dari 10 juta sih. Nah, untuk visa working holiday Australia ini sendiri, biaya pengajuan visanya cukup lumayan murah. Nah, jadi sekian dulu video kali ini yang membahas tentang biaya pengajuan visa working holiday, dan see you in the next video. Bye bye.